Saat Maryam duduk bersama Nabi Zakaria di kuil, Maryam bertanya kepada Nabi Zakaria, kabar tentang ibunya yang tak kunjung menjenguknya setelah sekian lama. Maryam yang memiliki firasat aneh tentang ibunya itu merasa sedih dan sangat kesepian. Nabi Zakaria pun menangis setelah mendengar ungkapan hati dari Maryam. Saat ditanya mengapa menangis oleh Maryam, Nabi Zakaria hanya menjelaskan jika ia bersedih saat ditinggal oleh ibunya yang ia kasihi dulu. Dan Nabi Zakaria menceritakan kisah ia saat ibunya dahulu meninggal dunia. Maryam pun akhirnya mengerti maksud dari cerita Nabi Zakaria itu, dan menduga jika ibunda Maryam juga telah pergi meninggalkannya untuk bertemu Allah. Nabi Zakaria lantas menangis terseduh sebagai ungkapan jika benar apa yang telah diduga oleh Maryam, bahwa ibundanya telah tiada. Saat itu juga Maryam tak bisa membendung tangisnya itu. Setelah Maryam masuk ke dalam pondoknya, dan berdoa kepada Allah, agar ibunda tercinta ditempatkan dalam kasih-Nya. 10 tahun telah berlalu, Maryam yang sudah beranjak dewasa itu, terlihat sedang memegang tasbihnya dan terus berdoa kepada Allah. Di sisi lain, terlihat juga Yusuf sepupu Maryam yang sudah dewasa, sedang membela anak-anak pengabdi kuil yang sedang dimarahi oleh senior kuilnya. Menurut mereka, sudah memang tradisinya di kuil untuk mendidik anak-anak dengan derita seperti itu. Namun Yusuf mengingatkan, jika merekalah yang bisa menghapus tradisi keliru itu. Karena ajaran kitab suci mengatakan agar tidak menyakiti siapapun. Saat itu para pendeta sedang berdiskusi untuk menaikkan bunga pinjaman uang kepada warga, agar para pendeta kuil bisa memperoleh keuntungan yang besar. Saat perdebatan itu berlangsung, pendeta Yasakar merasakan sakit di kepalanya secara tiba-tiba. Sakit itu ternyata sudah lama ia alami dan selalu mengganggu dalam hidupnya selama ini. Pendeta lain pun menyarankan agar didoakan oleh Maryam, karena semua warga menganggap jika Maryam memiliki keajaiban yang bisa menyembuhkan orang sakit. Lantas mereka pun melihat dari jendela, pondok Maryam yang ramai dikunjungi warga untuk meminta didoakan kesembuhan oleh Maryam. Terlihat suasana di pasar yang sedang melangsungkan transaksi jual-beli pada hari Sabat. Yang seharusnya pada hari Sabat, tidaklah boleh melakukan pekerjaan lain, selain beribadah kepada Tuhan. Bibi Maryam yang mengetahui hal itu pun langsung mengingatkan mereka semua, akan peraturan tentang hari Sabat itu. Para pendeta yang juga sedang berada di tengah-tengah transaksi pasar itu, dan mengatakan jika orang itu hanyalah wanita tua yang cerewet dan sudah gila. Saat beberapa warga yang menganggap benar ucapan wanita itu, lantas pergi meninggalkan pasar saat itu juga. Saudagar yang merasa dirugikan atas transaksi mereka yang batal itu pun lalu mendatangi Bibi Maryam, dan mencoba untuk menyuapnya dengan uang, agar pergi meninggalkan pasar. Lalu wanita itu pun mengatakan, apakah saudagar itu bisa mengusir malaikat Israel dengan uang itu? Namun saudagar licik itu menyuap para pendeta untuk mengusirnya. Para pendeta itu lalu menghasut warga, dan mengatakan jika Bibi Maryam itu telah kafir, seharusnya warga mendengar ucapan para pendeta yang telah banyak membaca kitab, ketimbang mendengarkan ocehan wanita gila itu. Di sisi lain saat di kuil, Yusuf yang merupakan sepupu dari Maryam, mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan kuil dan akan menjadi pengikut Nabi Zakaria.
Dia beralasan, ingin belajar menjadi tukang kayu dengan Zakaria, ketimbang harus menjadi pendeta besar di kuil yang akan mendapatkan penghasilan yang layak nantinya. Akhirnya Yusuf pun diizinkan meninggalkan kuil, dan bersiap berangkat dengan Nabi Zakaria ke rumahnya. Sebelum pergi, mereka tidak lupa untuk berpamitan dengan Maryam yang sedang berada di pondok kuilnya. Terlihat suasana pasar di depan kuil terjadi kerusuhan. Hal itu diakibatkan karena ulah kebijakan para pendeta yang menambah pajak dan bunga mata uang yang akan mencekik warga dan membuat mereka menjadi tambah susah. Sehingga pertengkaran pun tidak bisa dihindarkan saat itu. Ketika pertengkaran sedang berlangsung, datanglah pasukan Raja Herod menerobos keributan itu dan menuju kuil. Mereka menyuruh untuk menutup pintu keluar kuil, agar jangan ada yang boleh meninggalkan kuil, dan memerintahkan semua para pendeta untuk berkumpul di halaman kuil. Namun saat Nabi Zakaria sedang akan berjalan menuju keluar kuil, dia dihadang oleh pasukan Raja Herod. Pimpinan pasukan itu juga mengatakan, ada perintah khusus untuk menangkap Nabi Zakaria, dan ia pun dibawa oleh pasukan Herod, serta seluruh para pendeta kuil untuk menghadap Raja Herod. Di istana, Raja Herod melihat Nabi Zakaria yang tidak ikut tunduk saat berhadapan dengannya. Ia pun dipanggil Raja Herod untuk melihatnya secara dekat. Raja Herod pun memuji Nabi Zakaria, dengan mengatakan jika Zakaria tetap bertahan, meskipun seluruh kuil memusuhinya, serta menolak uang dari kuil. Raja Herod pun meminta untuk meramalkan masa depannya oleh Zakaria yang mengaku sebagai nabi. Namun Nabi Zakaria mengatakan, jika orang yang pergi dengan paksaan, akan enggan untuk berbicara. Raja Herod pun mengakui atas keberanian Nabi Zakaria yang berbicara seperti itu. Lalu ia mengungkapkan, jika ada konspirasi di dalam istana, tapi untungnya bisa diredam, dan sudah menangkap dalangnya. Dan akan menghukumnya seberat mungkin. Saat Raja Herod memanggil tahanan itu keluar, semua pun terkejut melihatnya. Mereka seakan tidak menduga yang akan dihukum itu adalah istri Raja Herod itu sendiri. Dia merupakan anak dari penguasa wilayah itu, sebelum Raja Herod menaklukkannya. Istrinya itu akan dihukum mati, karena telah bersekongkol untuk mengkhianati dirinya, serta mengungkapkan jika Raja Herod memiliki bukti-bukti kuat atas tuduhannya itu. Namun ia enggan untuk menunjukkan bukti-bukti tersebut. Para pendeta kuil pun langsung merestui hukuman itu terhadapnya, tanpa harus melakukan sidang terlebih dahulu. Bahkan akan mengeluarkan fatwa hukuman bagi siapapun yang mengkhianati kerajaan. Hal itu pun ditentang oleh Nabi Zakaria, yang menjadi perdebatan antara mereka. Saat ketika Raja Herod meminta dukungan akan hukuman itu, Nabi Zakaria pun meminta izin untuk menceritakan sebuah kisah, yang mungkin akan menjadi solusi untuk masalahnya ini. Ketika dulu ia bersama pendeta Heilal menemui Nabi Imran, beliau berkata, jika ada seorang pria berkuasa di negeri yang jauh. Raja itu tidak percaya agama, namun istri yang dicintainya adalah orang yang beriman. Istrinya itu sangat baik hati, dan rakyat sangat mencintainya. Namun orang terdekat raja dengki kepadanya, dan membongkar keimanannya kepada sang raja. Saat raja itu mengetahui bahwa istrinya penyembah Tuhan, ia segera membunuhnya. Pada akhirnya raja itu menyesali tindakannya dan memahami kesalahannya, karena istrinya sebenarnya bukan ancaman baginya. Sejak saat itu, ia tidak pernah hidup tenang dan selalu mencurigai orang-orang dekatnya. Hingga akhirnya, ia membunuh satu persatu mereka semua dengan tangannya sendiri. Hingga pada akhirnya setelah raja itu pun meninggal, ia akan diadili di hadapan Tuhan atas perbuatannya itu. Tapi di sini, istri Raja Herod mengungkapkan isi hatinya yang telah muak dengan sikap suaminya selama ini. Ia lebih suka menghadapi kematian daripada hidup tersiksa bersama Raja Herod. Setelah kejadian itu, Raja Herod pun gusar atas perkataan istrinya dan Nabi Zakaria itu. Panglima pasukan raja pun memberitahu kepada pendeta tentang kegusaran raja, dan menyarankan agar para pendeta kuil menjauhi Raja Herod untuk sementara waktu. Berselang beberapa hari berikutnya, saat Nabi Zakaria berceramah di kuil, tiba-tiba seorang murid pun memanggilnya dan mengadukan kepada Zakaria, jika saat ini Maryam sedang pingsan keletihan di halaman kuil. Nabi Zakaria langsung menuju mendatangi Maryam dengan penuh rasa khawatir dengan kondisi Maryam, sehingga membuat seisi kuil menjadi panik. Para pendeta kuil lalu mengungkapkan kekesalannya terhadap Maryam, mengapa ia selalu dipuja-puja orang, dan menganggap jika ia adalah orang suci. Serta orang-orang selalu mendatanginya untuk meminta kesembuhan, bahkan warga pun telah memanggil kuilnya dengan sebutan kuil Maryam.